Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang konseling behavioral. Sebelum lanjut, kita lebih baik perkenalan dulu. Yang pertama itu ada Noven Anggraini, NIM-nya 105. Yang kedua ada Arum Laili Fitroh, NIM-nya 118. Yang ketiga ada Adinta Jasmine, NIM-nya 124. Dan yang terakhir ada Afif Zamroni, NIM-nya 127. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama itu ada konsep dasar, yang kedua tujuan, yang ketiga kelebihan dan kekurangan, yang keempat metode-metode, yang kelima ciri-ciri, yang keenam aplikasi, 7 studi kasus, 8 analisis kasus, 9 solusi yang ditawarkan, 10 solusi pilihan klien, 11 ada kemajuan klien, yang 12 ada daftar pustaka. Konsep dasar konseling behavioral. Behavioralisme merupakan pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Menurut behavioristik, manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial sehingga perilaku manusia dapat dipelajari. Behavioral adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dimaksud adalah perbuatan yang ditampilkan oleh individu. Tujuan dari pendekatan behavioral adalah untuk memodifikasi tingkah laku yang tidak diinginkan sehingga menekankan pada pembiasaan tingkah laku yang positif. Nah, ciri-ciri ada 5. Yang pertama itu kebanyakan perilaku manusia dapat dipelajari dan karena itu dapat berubah. Yang kedua, perubahan khusus terhadap lingkungan individual. Yang ketiga itu keefektifan konseling dan hasil konseling dinilai dari perubahan perilaku. Yang keempat, prinsip-prinsip belajar sosial dapat digunakan untuk mengembangkan prosedur konseling. Yang kelima ada prosedur konseling dapat secara khusus didesain untuk membantu konseli dalam memecahkan masalah khusus. Lalu selanjutnya ada tujuan konseling. Tujuan umum terapi behavioral adalah menciptakan kondisi baru bagi proses belajar. Dasar alasannya adalah segenap tingkah laku dapat dipelajari, termasuk tingkah laku yang maladaptif, agar tingkah laku yang diperoleh menjadi lebih efektif. Terapis behavioral harus aktif dan direktif dalam pemberian treatment, yakni terapis menerangkan pengetahuan ilmiah pada pencarian pemecahan masalah-masalah manusia pada konseli. Tujuan dari konseling kelompok behavioral adalah untuk menghapus pola-pola tingkah laku yang maladaptif dan membantu konseli dalam mempelajari pola-pola perilaku yang konstruktif serta mengubah tingkah laku. Metode-metode konseling behavioral. Pendekatan belajar sosial bertolak dari pendapat Bandura tentang 3 sistem terpisah namun merupakan sistem pengatur yang saling berkaitan. Ada 3 aspek tersebut. Yang pertama adalah operant learning. Pendekatan ini merupakan adaptasi dari 2 teori conditioning dari Pavlov dan Skinner. Pendekatan ini memfokuskan pada penguatan reinforcement dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. Yang kedua ada cognitive learning. Metode ini merupakan metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dengan klien, dan bermain peran. Pendekatan ini terdiri atas persuasi dan argumentasi yang diarahkan kepada perubahan-perubahan ide yang tidak rasional. Yang ketiga ada emotional learning. Emotional learning diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya dilakukan dalam situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama suatu rangsangan yang menyenangkan. Metode kelebihan dari konseling behavioral adalah yang pertama,
Dengan memfokuskan pada perilaku bahwa klien dapat berubah, konselor dapat membantu klien ke arah yang lebih baik terhadap apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari proses konseling. Yang kedua, dengan menitik beratkan pada tingkah laku khusus memudahkan dalam menentukan keberhasilan konseling. Yang ketiga, memberikan peluang pada konselor untuk dapat menggunakan berbagai teknik khusus guna menghasilkan perubahan perilaku. Kekurangan konseling behavioral adalah yang pertama, hanya menilai berdasarkan perilaku yang tampak, bukan dari kebutuhan subjek. Yang kedua, mengabaikan masa lalu klien dan kekuatan bawah sadar. Yang ketiga, keseluruhan proses mungkin tidak dapat digunakan bagi klien yang memiliki permasalahan yang tidak dapat dikaitkan dengan tingkah laku yang jelas. Aplikasi konseling behavioral. Menurut Corey 2005 menjelaskan bahwa proses konseling yang tergabung dalam pendekatan behavioristik terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Tujuan terapis diarahkan pada memformulasikan tujuan secara spesifik, jelas, konkret, dan dimengerti, diterima oleh konselor dan konselor. Yang kedua, peran dan fungsi konselor atau terapis adalah mengembangkan keterampilan menyimpulkan, reflection, clarification, dan open-ended questioning. Yang ketiga, kesadaran konselor dalam melakukan terapi dan partisipasi konselor ketika proses terapi berlangsung akan memberikan pengalaman positif pada konselor dalam terapi. Yang keempat, memberikan kesempatan pada konselor karena kerjasamanya dan harapannya positif, dan konselor akan membuat hubungan terapis lebih efektif. Analisis kasus. L akhir-akhir ini agak tertekan karena hubungan pertemanannya. L merasa sudah tidak nyaman dengan keempat temannya. Dia merasa tujuan dan visi misi mereka berteman yang dulu sudah berubah. L merasakan tekanan sudah sejak bulan Desember tahun lalu. L sudah berteman dengan 4 orang temannya itu sejak awal masuk kuliah atau maba. Dari situ mereka sudah ketergantungan satu dengan yang lain. Bahkan mereka tidak punya teman lagi selain 4 orang tersebut. Kemanapun dan dimanapun mereka itu berempat. Pada akhir Desember tahun lalu ada masalah di antara keempat teman mereka. Masalahnya cuma salah paham. L merasa masalah tersebut sudah selesai dan tidak ada apa-apa di antara mereka. Tetapi di antara temannya timbul hal baru sejak Januari. Di sini visi dan misi mereka berteman yang dulu saling membantu satu sama lain sekarang sudah berubah. L merasa di pertemanannya sekarang seperti kompetisi di antara mereka. Ada yang ingin menang sendiri dan ada yang ingin jadi yang nomor satu. L sudah menghindari mereka dan membuka diri gabung dengan teman yang lain. Dan akhirnya L merasa nyaman dengan hal-hal baru dan tidak merasa tertekan lagi. L merasa dirinya itu sudah diikat sama 4 temannya dan tidak boleh kenal dengan teman yang lain. Dunianya si L cuma mereka berempat. Di awal pertemanannya mereka berempat, teman-teman sekelasnya tidak suka dengan cara mereka. Dari masalah tadi, L harus nyari teman-teman lagi dan membuka diri sama teman yang lain. Teman sekelasnya bilang
kalau mereka tidak suka dengan cara mereka berteman. Si L dan 4 temannya, karena ambisiusnya sangat tinggi, sampai-sampai tempat duduk di kelas, ngerjain tugas, dan cara berpakaian pun diatur oleh teman-temannya. Solusi yang direncanakan. Terapi ini menggunakan prosedur-prosedur permainan peran. Dalam masalah yang dialami klien mengeluhkan ia berada pada pertemanan yang terlalu mengekang, terlalu diktator, dan sangat menghimpitnya, sehingga ia sulit bergerak dan sulit untuk mengekspresikan dirinya dengan baik. Nah, di sini kami mencoba membuat dia berada dalam keadaan yang jauh berbeda. Pada sesi konseling yang kami lakukan, kami memberikan solusi yang bisa meringankan masalah klien. Kami menawarkan satu terapi, yaitu terapi asertif. Terapi ini digunakan terutama pada situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan dan menegaskan diri adalah tindakan yang layak dan benar. Terapi ini membantu orang-orang dengan keadaan sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu mengekspresikan kemarahannya juga perasaan tersinggung. Yang kedua, menunjukkan kesopanan yang terlalu berlebih dan selalu mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Yang ketiga, memiliki kesulitan untuk menolak atau berkata tidak. Yang keempat, mengalami kesulitan untuk mengungkapkan afeksi dan respon-respon positif lainnya. Dan yang terakhir, merasa tidak memiliki perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran sendiri, di mana ia menganggap bahwa perasaan-perasaan dan pikirannya sendiri salah. Evaluasi tindakan. Setelah berlangsungnya proses konseling menggunakan pendekatan behavioral, kami mendapat satu kesimpulan, di mana klien masuk dalam hubungan pertemanan yang bersifat merugikan. Klien kami tidak bisa mengembangkan potensinya, juga terhambat melakukan sesuatu dikarenakan kekangan dari hubungan pertemanan yang dia lakukan. Kami memberikan satu solusi yang telah dilakukan oleh klien selama beberapa saat, yaitu tindakan asertif. Tindakan ini menekankan persoalan tentang keterbukaan klien kepada masyarakat luar. Di luar kelompoknya, klien mulai membuka diri kepada orang lain, mulai berinteraksi secara aktif dengan orang lain di luar lingkup pertemanannya. Klien mulai menciptakan citra dirinya sendiri yang berbeda dari anggapan orang-orang sebelumnya, dan ia membangun kembali rasa peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Lama-kelamaan, klien mulai terlepas dari kelompoknya dan mulai menunjukkan warnanya sendiri. Selama bersama teman kelompoknya, klien mengaku kalau ada perasaan kompetitif satu sama lain. Karenanya, tiap individu dalam kelompok saling menjatuhkan demi menjadi yang terbaik di antara yang lain. Mengapa malah mereka bersifat antipati kepada orang lain yang lebih mampu daripada mereka? Akhirnya, di sini klien mulai berpikir untuk terlepas dari mereka dan mengembangkan potensinya sendiri. Solusi pilihan klien, berikut alasan dan rencana tindakan. Klien telah menjalani terapi asertif beberapa lama ini, bahkan sebelum menjalani konseling. Hal ini terbukti berhasil. Namun, terdapat kendala di dalamnya, di mana klien dijauhi secara berlebihan oleh anggota kelompoknya. Hal ini juga membuat klien semakin stres. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, metode yang dilakukan klien memiliki kesalahan dalam penerapannya. Di sini klien benar-benar menjauhi secara instan, tidak bertahap, dan terlalu cepat. Kami memberikan arahan kepada klien, di mana ia tidak diharuskan menjauh dari kelompoknya, hanya saja ia diharuskan untuk mandiri, tidak bergantung kepada kelompoknya, dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya dalam melakukan aktivitas. Kami juga menekankan kepada klien untuk bisa melakukan apapun sendiri tanpa bantuan orang lain. Tahap selanjutnya ialah memberikan penolakan secara tegas. Di sini klien diharuskan dan diharapkan bisa menolak dan berkata tidak kepada setiap perintah dan ajakan setiap anggota kelompoknya, dan memulai semuanya dengan orang lain di sekitarnya. Ia bisa menunjukkan potensi-potensi yang dimilikinya dan bebas berkarya.
Ia bisa menunjukkan sesuatu yang dimilikinya tanpa adanya batasan dari orang lain.